Baik, jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami, yang dimana kami meneliti ukuran sepatu mahasiswa kelas C di Prodi Sistem Informasi Universitas Pendidikan Ganesha. Sebelum masuk ke materi, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mulai dari saya sendiri, saya Kadewardi Pramana dengan NIM 251509141 dan teman-teman saya. Mengenalkan nama saya Igede Dan Prayana dengan NIM 2515109108. Perkenalkan, nama saya EGD Galang Yogista dengan NIM 2515091087. Baik, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Galang. Nah, pada slide ini kita bisa lihat hasil penelitian kami. Pertama ada sampel 26 siswa kelas C, angkatan 2025, Prodi Sistem Informasi, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Ganesha. Cara penilaian kami adalah kami menggunakan Google Form untuk meneliti ukuran sepatu dari mahasiswa. Dengan pedoman size chart di samping, lalu data yang kami dapat kami olah di Google Colab dengan menggunakan bahasa pemrograman R. Hasil yang kami dapatkan akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, pertama, tahap 1. Perintah pertama yaitu membuat vektor sebagai data input yang akan diuji. Berikut adalah kode yang digunakan untuk memasukkan data yang kami dapat, sehingga menghasilkan tabel seperti di samping. Terdapat dua variabel yaitu size sepatu dan count. Size sepatu terdiri dari 39 sampai 45. Nah, di 39 ada 6 orang, 40 ada 2 orang, 41 ada 1 orang, dan 42 ada 7 orang, 43 ada 5 orang, 44 ada 1 orang, dan 45 ada 3 orang. Pada tampilan di bawah terdapat min yaitu 42 dan median juga 42. Berikutnya yaitu mengetahui nilai min, max, dan modus dari data kami. Kode yang kami gunakan max mendapatkan 45, min menggunakan 39, modus mendapatkan 42. Di bawah ada summary sescon. Kode di samping menjelaskan summary dari data. Dalam data dapat dilihat min 39 ukuran sepatu terkecil. First quartile 40,5, 25% data ukuran sepatu berada kurang dari 40,5. Median 42, ukuran sepatu tengah. Min 42, rata-rata ukuran sepatu. Third quartile 43,5. 75% data ukuran sepatu berada kurang dari 43,5. Dan max ada 45, ukuran sepatu terbesar. Baik, selanjutnya untuk tahap kedua, yaitu kode-kode untuk membuat pie chart, yang akan dijelaskan oleh Dalem. Nah, kode ini yang akan digunakan untuk membuat scatter plot, yang akan digunakan untuk membuat pie chart. Berikut adalah kode yang kami gunakan untuk membuat scatter plot, yang dimana scatter plot ini akan menampilkan size sepatu pada sumbu Y dan menjelaskan jumlah orang, dan sumbu X akan menjelaskan ukuran sepatu. Seperti di scatter plot, di gambar scatter plot ini, eh, ukuran 39 itu ada 6 orang, ukuran 40 itu ada 2 orang, ukuran 41 itu ada 1 orang, ukuran 42 itu ada 7 orang, ukuran 43 itu ada 5 orang, ukuran 44 itu ada 1 orang, nah dan yang terakhir ada 45 itu ada 3 orang. Dan berikutnya, kode ini yang akan digunakan untuk membuat pie chart. Pada gambar di samping adalah pie chart dari data kami.
Warna-warna tersebut menyatakan banyaknya orang yang akan menggunakan size sepatu sesuai dengan ukuran yang sudah tertera. Eh, Pada gambar ini datanya tuh sama seperti scatter plot yang tadi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke hipotesis statistik dari size sepatu mahasiswa di kelas C. Yang pertama, di sini kami membuat hipotesis nol, yang dimana hipotesis nol adalah asumsi awal analisis statistik yang berfungsi sebagai dasar untuk pengujian hipotesis. Ini menyatakan bahwa tidak ada efek, perbedaan, atau hubungan yang dapat diamati dalam data yang sedang diteliti. Jadi, berdasarkan hasil diskusi kami, di sini hipotesis nol kami yaitu rata-rata ukuran sepatu yang digunakan mahasiswa kelas C di prodi sistem informasi adalah size 42 dengan panjang kaki yaitu 26,5 sampai 27 cm. Hipotesis alternatifnya yaitu rata-rata ukuran sepatu yang digunakan mahasiswa kelas SIC di prodi sistem informasi adalah lebih kecil dari 42. Baik, di sini selanjutnya kami melakukan pengujian. Yang pertama, one sample t-test. Jadi, uji T1 sampel dilakukan untuk mengetahui apakah rata-rata ukuran sepatu dalam data size count dan dalam data size sepatu itu berbeda secara signifikan dari nilai acuan, yaitu 42. Jadi di sini kodenya bisa dilihat. Di sini kita menghasilkan nilai T, yaitu 0, DF-nya 6, dan P-value-nya 1. Jadi rata-rata sampelnya itu 42 dengan interval kepercayaan 95%. Lanjut ke interpretasi. Nilai P sangat tinggi, yaitu 1, yang menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan antara rata-rata sampel dengan nilai acuan, yaitu 42. Dengan demikian, hipotesis 0, 42 tidak ditolak, dan rata-rata ukuran sepatu dapat dianggap sama dengan 42. Selanjutnya ada uji normalitas dengan Shapiro-Wilk. Jadi uji normalitas dilakukan untuk memastikan distribusi data sesuai dengan asumsi uji parametrik. Bisa dilihat dari kode ini, kita melakukan Shapiro test dengan hasil uji yaitu statistik W sama dengan 0,978 dan p-value-nya yaitu 0,9493. Interpretasinya yaitu karena p-value lebih besar dari 0,05, maka data ukuran sepatu berdistribusi normal. Hal ini mendukung validitas penggunaan uji T1 sampel. Dari pola pengujian tadi, kami menarik kesimpulan yaitu data ukuran sepatu berdistribusi normal pada tes Shapiro-Wilk. Yang kedua, rata-rata ukuran sepatu tidak berbeda signifikan dari nilai awal acuan yaitu 42 pada one sample test. Selanjutnya, secara praktis, ukuran sepatu dalam sampel dapat dianggap mewakili populasi dengan rata-rata 42. Yang terakhir, jadi hipotesis 0 diterima, yaitu ukuran rata-rata sepatu mahasiswa kelas C, prodi sistem informasi, yaitu 42. Baik, di sini ada dokumentasinya. Di sini kita melakukan observasi dengan menggunakan Google Form. Di sini ada 26 jawaban dari mahasiswa kelas C dengan pertanyaan yaitu survei ukuran sepatu mahasiswa kelas C Universitas Pendidikan Ganesha di tahun 2025. Baik, jadi di sini kita akan lanjut ke studi kasus bab ke-7. Dan di sini kita melakukan uji normalitas, homogenitas, dan uji hipotesis dari kasus berikut. Menggunakan dataset Chikwitz, tariklah sebuah kesimpulan apakah ada perbedaan penambahan berat badan anak ayam dengan variabel kelompok pakannya yang menggunakan horse bean dan sunflower. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dalem. Kode berikut adalah kode yang digunakan untuk menunjukkan head dari data Chikwitz.
Nah, pada gambar ini adalah tampilan pool dari data. Di sini akan dilakukan perbandingan dari hanya dua jenis pakan, yaitu horse bean dan sunflower, sehingga diperoleh sebanyak dua data pengamatan. Data inilah yang digunakan dalam analisis selanjutnya untuk membandingkan berat badan anak ayam berdasarkan kedua jenis pakan tersebut. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, pada uji normalitas kali ini dilakukan untuk mengetahui apakah data berat badan anak ayam pada masing-masing kelompok pakan berdistribusi normal. Pengujian ini menggunakan uji Shapiro-Wilk dengan taraf signifikan yaitu 0,05. Hasil uji normalitas kelompok Horsebin lebih besar dari 0,05. Kelompok angka 603 lebih besar dari 0,05. Berdasarkan percobaan di atas, dapat disimpulkan bahwa kedua data berdistribusi normal karena p-value lebih dari 0,05. Oleh karena itu, hipotesis 0 diterima. Selanjutnya akan dibahas oleh saya, yaitu uji homogenitas. Jadi, uji homogenitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah varian berat badan ayam pada kelompok pakan horse bean dan sunflower sama. Jadi, pengujian ini menggunakan t-test dengan taraf signifikan yaitu 0,05. Jadi, dari data bisa dilihat p-value-nya yaitu 0,4904 yang lebih besar dari 0,05. Maka, hipotesis 0 tidak ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan varians yang signifikan antara kelompok pakan horse bean dan sunflower. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dalem. Nah, pada uji hipotesis ini, pekerjaan untuk mengevaluasi kebenaran suatu dugaan secara statistik berdasarkan data, sehingga keputusan yang diambil bersifat ilmiah, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, berikut ada hasil uji hipotesisnya. Uji hipotesis dilakukan menggunakan uji T2 sampel independen untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata berat badan anak ayam antara kelompok pakan usibin dan sunflower. Hipotesis Hipotesis 0 tidak terdapat perbedaan rata-rata berat badan anak ayam antara pakan usibin dan sunflower. Hipotesis alternatif terdapat perbedaan rata-rata berat badan anak ayam antara pakan usibin dan sunflower. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, hasilnya itu nilai statistik uji. T sama dengan minus 8,8483. Nilai T yang besar dalam nilai absolut. Di F sama dengan 20. Derajat kebebasan yang U sama dengan 2,374 dikali 10 minus 8. Nilai P yang sangat kecil dan jauh lebih rendah dari 0,05. Keputusan uji, karena p-value kurang dari 0,5, maka hipotesis 0 ditolak antara ayam yang diberikan pakan horse bean dan sunflower. Baik, selanjutnya yaitu kasus kedua. 9 orang berpartisipasi dalam suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas suatu program diet dalam menurunkan level serum kolesterol untuk 9 orang sebelum dan sesudah mengikuti program diet tersebut. Dengan tingkat signifikan yaitu 1%, dapatkah dikatakan bahwa program diet tersebut efektif dalam menurunkan level serum kolesterol? Berikut adalah data sebelum dan sesudahnya. Selanjutnya, uji normalitas. Jadi, uji normalitas adalah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak.
Kode di samping digunakan untuk menguji normalitas. Hasil dari uji tersebut yaitu berdasarkan uji output Shapiro-Wilk diperoleh W-nya bernilai 0,96066 dan p-value-nya yaitu 0,8052. Jadi keputusannya, karena p-value sama dengan 0,8052 lebih besar dari 0,05, maka H0 tidak ditolak. Jadi kesimpulannya, data selisih antara nilai sebelum dan sesudah mengikuti program diet berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas terpenuhi. Selanjutnya akan dibahas oleh Dahlan. Nah, tujuan uji hipotesis ini adalah mengevaluasi kebenaran suatu dugaan secara statistik berdasarkan data, sehingga keputusan yang diambil bersifat ilmiah, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, berikut ada hasilnya, yaitu hipotesis 0, rata-ratanya selisih kadar kolesterol sebelum dan sesudah program DIET sama dengan 0, atau program DIET tidak efektif. Nah, hipotesis alternatifnya, rata-rata selisih kadar kolesterol sebelum dan sesudah program DIET lebih besar dari 0, atau program DIET efektif menurunkan kolesterol. Jadi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, pada hasilnya hasil uji berdasarkan output R diperoleh T yaitu 4,1734, 0,001554, mean difference sama dengan 17,3333, dan confidence interval 99% sama dengan 5,30343, infinite. Keputusan, karena p-value sama dengan 0,001554 kurang dari 0,01, maka H0 ditolak pada taraf signifikan 1%. Kesimpulan, dengan tingkat signifikan 1%, terdapat bukti statistik yang kuat bahwa program diet efektif menurunkan kadar serum kolesterol. Rata-rata penurunan kadar kolesterol setelah mengikuti program diet adalah sekitar 17,33 satuan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan. Akhir kata kami tutup dengan parang besanti. Oh, ganti.